Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egita Sairani dari kelas 10 MIPA 3 absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep ekonomi. Konsep ekonomi terdiri dari A. Pengertian, yaitu ekonomi berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, peraturan, atau hukum. Jadi, secara garis besar, ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Selanjutnya, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang ekonomi sebagai berikut. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku baik individu maupun masyarakat untuk memilih dengan atau tanpa uang menggunakan sumber-sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menghasilkan barang atau jasa sebagai pemuas kebutuhan yang relatif terbatas juga. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup ekonomi mikro dan juga makro. Cara analisis ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, serta ekonomi terapan. Sebagai berikut adalah penjelasannya. Kita masuk pada bagian sub B, yaitu tentang masalah ekonomi. Barang apa yang diproduksi? Who? Bagaimana cara produksinya? Serta from whom, yaitu untuk siapa barang itu diproduksi. Tiga kegiatan dalam ekonomi yaitu produksi, distribusi, serta konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang, serta konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang. Pada subbab C yaitu pilihan, kebutuhan, dan keinginan serta skala prioritas. Tuhan sendiri memiliki pengertian yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia serta dapat dipenuhi nanti-nanti atau bersifat kepuasan. Serta prioritas adalah urutan kebutuhan yang didasarkan pada tingkat kebutuhan atau kepentingan yang diurutkan dari yang paling mendesak sampai yang paling atau yang bisa dipenuhi nanti-nanti. Selanjutnya, pada subbab D yaitu kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Macam-macam kebutuhan dapat dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan berdasar intensitasnya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, kebutuhan berdasarkan sifat atau bentuknya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu atau kebutuhan sosial, dan kebutuhan sosial, serta kebutuhan berdasarkan waktunya, yaitu sekarang, masa yang akan datang, serta kebutuhan yang tak terduga. Sedangkan alat pemuas kebutuhan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu barang dan jasa. Alat memuas kebutuhan berupa barang dapat dibedakan menjadi berdasarkan ketersediaan, berdasarkan tujuannya, berdasarkan proses produksinya, berdasarkan hubungan dengan barang lain, serta berdasarkan komplementer. Pada subbab E yaitu biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan atau sebab dari memilih kegiatan tersebut. Selanjutnya pada subbab F terdapat prinsip ekonomi, yaitu memiliki prinsip berusaha dengan pengorbanan minimum untuk mendapatkan hasil yang tertentu, sedangkan berusaha dengan pengorbanan tertentu untuk menghasilkan hasil yang maksimum. Dalam prinsip ekonomi terdapat tindakan ekonomi, yaitu tindakan rasional serta irasional. Pada subbab G yaitu tentang motif ekonomi, yaitu terdapat dua motif, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik adalah keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan diri sendiri, sedangkan ekstrinsik kemauan orang lain. Subbab H, pembagian ilmu ekonomi sama dengan cara analisis ilmu ekonomi, yaitu ada ekonomi deskriptif, ekonomi teori, serta ada ekonomi terapan. Di dalam ekonomi teori terdapat ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Pada subbab terakhir yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan Islami dengan karakteristik keadilan dengan tujuan kebahagiaan untuk dunia dan akhirat. Salah satu prinsipnya adalah kerjasama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf.
karena saya masih dalam taraf belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.